Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita pantas memuji dan menambah kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita kemuliaan dengan menyampaikan kita ke hari-hari mulia, hari-hari yang istimewa, hari-hari yang agung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari tempat-tempat, dari hari-hari dan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala berfirman,
wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan memilih darinya. Dan tentunya Allah telah memilih 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik. Allah Azza wa Jalla bahkan bersumpah, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10 atau hari-hari yang ke-10. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud malam-malam 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka tentunya tujuan Allah Subhanahu wa taala memilih hari-hari ini agar kita semua memanfaatkan momen-momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena waktu-waktu tersebut akan berlalu tanpa terasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita semua, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sihhataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syuglik, waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematian. Dan kita berada di hari-hari yang sangat mulia. Bahkan kita sudah berada di hari ke-7 bulan Dzulhijjah, yang merupakan afdalu ayyamid dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari terbaik sedunia. Dan berkata para ulama kita, sebab yang menjadikan hari-hari ini adalah hari-hari terbaik karena terkumpul pada hari ini, pada hari-hari ini adalah inti-inti ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terkumpul ibadah salat, ibadah sedekah, ibadah puasa, dan ibadah haji yang merupakan rukun haji yang kelima. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bertanya para sahabat, meskipun dibandingkan dengan jihad ya Rasulullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan iya, kecuali seorang yang keluar membawa seluruh hartanya, kemudian ia tidak kembali, ia gugur di medan jihad dan hartanya semuanya habis. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita benar-benar memanfaatkan hari-hari ini. Dan di antara amalan yang disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah amal saleh dikerjakan melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka beliau mengatakan, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-tahmidi wat-takbir. Maka berbanyaklah di hari-hari tersebut bertahlil, bertahmid, dan bertakbir. Dan di antaranya yang kita perbanyak adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan tentunya afdalul zikr adalah, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga takbir mutlak yang dianjurkan untuk kita ucapkan kapan saja, di mana saja. Dan dahulu sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sengaja keluar ke pasar untuk bertakbir agar manusia mengikuti keduanya bertakbir. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, juga di antara ibadah yang sangat dianjurkan di hari-hari ini adalah berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya puasa di hari-hari ini, kata beliau, innahu mustahabun istihbaban syadida,
yaitu sangat-sangat dianjurkan untuk kita berpuasa di hari-hari ini. Tentunya hari yang paling dianjurkan melebihi hari-hari yang lain yaitu hari Arafah. Karena puasa pada hari Arafah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menghapuskan dosa 2 tahun, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tentunya juga ibadah yang kita perbanyak di hari-hari ini, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua dalam firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah sekalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Dan Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yawmi akthar min 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, mintalah ampun kepadanya, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, karena sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Dan tentunya kita adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, banyak melakukan pelanggaran, sehingga perkara itu yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mari kita perbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita semua tentu ingin juga berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak semua kita mampu untuk melakukan ibadah haji menuju Baitullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beramal saleh yang bisa jadi pahalanya lebih besar daripada ibadah haji. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya hari Arafah, di waktu manusia berkumpul di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia membanggakan hamba-hambanya kepada para malaikatnya, dan Allah mengatakan, "Unduru ila ibadi," lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dengan rambut kusut, pakaian mereka berdebu, dan saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Dan kita yang tidak bisa hadir di padang Arafah untuk wukuf dan berdoa di sana, kita dianjurkan untuk berpuasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang setan lebih merasa hina, lebih merasa kecil, lebih merasa jengkel melebihi hari Arafah. Karena banyaknya orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, banyaknya orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Maka hari Arafah adalah hari yang lebih istimewa lagi dari 10 hari pertama ini. Kemudian juga hari berikutnya, Yaumun Nahar, hari Idul Adha, hari kita salat 2 rakaat Idul Adha, dan juga kita menyembelih hewan kurban setelahnya. Ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr." Sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, hari berkurban, hari Idul Adha. Karena pada hari tersebut terkumpul puncak amalan jamaah haji. Mereka melempar jumrah Aqabah, mereka melakukan tawaf ifadah, mereka melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, mereka mencukur rambut dan menyembelih hadi mereka. Dan kita semua yang tidak ikut melaksanakan ibadah haji, kita salat Idul Adha, kemudian kita menyembelih hewan kurban yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fashalli li rabbika wanhar, dan salatlah ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla dan menyembelihlah dengan penuh keikhlasan. Dan ketahuilah bahwasanya menyembelih hewan kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau alaihi salatu wassalam menyembelih sendiri hewan kurbannya, dan beliau memilih hewan kurban yang terbaik. Maka kaum muslimin, mari kita berusaha untuk melaksanakan sunnah yang satu ini, yang mungkin tidak bisa lagi kita laksanakan di tahun-tahun berikutnya. Tidak ada jaminan kita masih hidup sampai tahun yang akan datang. Maka sebagian ulama kita sampai mengatakan,
seandainya kita tidak mampu kecuali berutang, yang penting kita merasa yakin bisa melunasi utang tersebut, maka tidak masalah kita berutang agar kita bisa menyembelih hewan kurban pada tahun ini. Kemudian jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara perintah Nabi kita alaihi salatu wassalam bagi yang ingin berkurban, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana lahu dhibhun wa dakhala wa ru'ya hilal dzilhijjah falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa yang mempunyai hewan sembelihan yang dia akan kurbankan dan telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan kukunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentunya di samping Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di hari-hari ini, maka juga perbuatan dosa lebih besar hukumannya, lebih besar ancamannya jika dilakukan di hari-hari ini. Maka tentunya kita di samping berusaha memaksimalkan ibadah di hari-hari ini, maka kita berusaha semampu mungkin meninggalkan semua dosa dan bertaubat dari semua maksiat, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan diampuni dosanya, sebagaimana mereka yang berangkat ibadah haji yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melakukan haji dan tidak melakukan kekejian, tidak melakukan dosa-dosa, maka dia akan kembali seperti terlahir dari perut ibunya. Dan kita semua jika kita bertaubat dengan taubat nasuha, meminta ampun kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuni semua dosa kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak punya dosa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina waj'al al-jannata hiya darana. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka quluban salimah wa alsinatan sadiqah wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din. Allahumma ansur ikhwana al muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwana المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.